Peliknya rencana realokasi pupuk subsidi ke setiap kecamatan lingkup Kabupaten Bondowoso dianggap kurang tepat karena terjadi kekeliruan dalam sinkronisasi mekanismenya. Adapun kekeliruan tersebut terjadi karena penyesuaian luas lahan, data ERDKK dan rumusan SK Kementerian Pertanian yang memang tidak mudah direalisasikan. Menurut Sekda Bondowoso Saifullah, usai pimpin rapat tertutup dengan Asisten 2 Pemkab, Kepala Disperta, dan Kabak Ekonomi, pihaknya langsung mengupayakan perubahan dalam merubah realisasi realokasi pupuk subsidi tersebut. Ada kekeliruan dalam hal begini, pupuk ini seharusnya pada bulan April ERDKK sudah masuk, sudah selesai ya. Tapi karena tidak selesai, maka dianggap penyerapannya lemah, sehingga oleh Jawa Timur menjadi dikurangi. Saya tanya, ini kelemahannya di mana? Di 3 persoalan, Pak. BPL, kios, distributor. Kalau itu di petani juga, berarti sistem. Membuatkanlah regulasi yang ketika sistem ini tidak bergerak, subnya ini, maka ada sanksi. Jadi semakin kita turun ke dinas, semakin ketahuan ada beberapa persoalan. Tapi yang paling penting, paling tidak begini, teman-teman saya dorong bergerak. Kalau tidak Bondowoso akan ketinggalan jauh. Nah, kalau 2021 insya Allah sudah tidak akan lagi terjadi kekurangan. Tapi kan persoalannya sebentar lagi kan musim tanam, musim hujan sebentar lagi. Petani, makanya relokasi saya hentikan dulu, kaji kembali. Saat tadi sampai dengan keras saya menyatakan, kenapa Cermi kok beda dengan Sukosari? Kenapa beda? Kita rumuskan satu persatu, hampir 2 jam kita nih. Rumusnya dari mana? Dan alhamdulillah mulai ketemu, memang tidak ada kesalahan, tetapi perlu ada kebijakan rumusan itu supaya jadi benar. Nah sekarang Pak Asisten 2 sama Pak Kabak Ekonomi dan Kadis, Beserta Kabit merumuskan di meja itu. Mudah-mudahan segera selesai. Pak, berkaitan dengan relokasi dihentikan sementara itu sampai kapan rencananya? Ya hari ini juga harus selesai. Kita tarik hanya untuk merubah-rubah sedikit aja. Jadi seperti kemarin relokasi yang Cermi kita tarik umumnya ke mana itu kurang pas ya, kita hari ini juga harus keluar tanda tangan ulang. Ya, ini kan kebijakan Kadis kan. Indikasi yang kemarin oknum kemarin itu gimana Pak? Kemarin, Pak? Saya melihat, tapi dia sudah bahasa saya begini, bukan teledor lah ada ini, tapi sudah berarti tidak fatal lah itu. Kan ini yang saya banggakan, mereka menyatakan Pak ini, makanya relokasi ini yang saya minta hari ini dirubah dulu, yang kemarin sudah ditandatangani, paling tidak jam 3 sore dan lagi kembali sudah menyebar dengan benar. Artinya oknum yang kemarin itu sudah bersedia untuk memperbaiki, begitu maksud Bapak? Total sudah memperbaiki itu. Jadi kemudian ketika sudah melakukan kesalahan, siap memperbaiki? Kalau beliau dia minta, tidak ada sanksi? Karena begini, membangun 3 rumusan tidak mudah emang. Pertama dari luas areal, ya ternyata hitungannya Januari sampai Juli sampai Desember ini hitungannya beda. Nah itu kalau tidak teliti itu maka bisa fatal. Yang kedua, rumusan dari ketentuan SK Menteri Pertanian. Mengawinkan ini memang tidak mudah. Kalau terlalu capek ini bisa ini. Tapi saya lihat sudah ada kemauan untuk melakukan langkah-langkah. Dan ini bagi saya sebuah kebanggaan ya, kebanggaan teman-teman. Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DPRD Bondowoso Haji Ahmad Dafir mengatakan adanya penyimpangan terhadap kelangkaan pupuk subsidi ini sudah bukan main mata lagi melainkan fakta. Bukan hanya dicurigai, sudah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Bukan hanya saya curiga ini ada main mata. Kalau saya justru bukan curiga ada main mata. Sudah ada fakta yang tidak bisa dipungkiri bagaimana realokasi yang tidak adil ini. Saya ingin tahu apa dasarnya. Pupuk sudah dikurangi 50%. Berarti sak Bondowoso dikurangi 50%. Logikanya kan sederhana. Lalu kemudian ada realokasi baru, ada penambahan. Ya tentu juga sesuai dengan plotting yang ada seperti kemarin. Kenapa kemudian menjadi 100% lebih? Kemudian saya sepakat terhadap apa yang oleh Sekda, tetapi harus ada tindakan nyata. Oke, tadi saya mendengar akan diselesaikan jam 3. Jam 3 ini apa yang akan diselesaikan? Ada 2 kecamatan. Saya lihat data itu, Kecamatan Taman Krocok, Kecamatan Binakar, ini di atas 100%.
di atas 100% dari 2019. Yang 2020 sudah dikurangi 50%, malah naik di atas 100%. Kan seharusnya hanya 50%. Kalau di cross dengan data 2020 maka berarti 200 sekian persen. Yang semula tahun kemarin contoh Pakem itu hanya dapat 376 ton, sekarang menjadi 500 sekian. Nah ini dikurangi 50% kok malah menjadi 500 sekian. Nah mohon saya berharap penegak hukum untuk memelototi distributor termasuk kios-kios. Kenapa? Yang menjadi kelangkaan pupuk, yang menjadi penyebab kelangkaan pupuk dan kemudian di pasaran naik, pertama karena ada kecamatan yang over. Contoh seperti Binakar, seperti Pakem, seperti juga Taman Kocok, seperti juga di Botolinggo dan lain sebagainya. Dia mendapat jatah lebih, sementara di daerah sana itu hanya tanamnya 1 kali maksimal 2 kali. Sementara pupuk untuk 3 kali tanam. Berarti ada 1 kali tanam yang tidak digunakan oleh rakyat. Hanya harapan saya melihat di sini ada, kalau Pak Sekda itu mengatakan bahwa mencurigai, ada main mata, saya melihat fakta. Ini sudah main mata. Tidak mungkin lah kalau tidak main mata. Kemudian ada kecamatan yang dapat 50%, kemudian ada yang dapat 100% lebih. Apa dasar kebijakan yang diambil? Toh tanahnya tidak berubah. Tanah lahan pertanian 2020 ya tetap yang kemarin 2019. Dari kantor Disperta Bondowoso, Hadat Mujiono BSTV memberitakan.